Halo teman-teman semuanya, saya ada kabar baik nih untuk pengguna kamera Nikon Z. Karena Tamron kembali merilis lensa baru untuk Nikon Z, yaitu Tamron 35-150mm f2-2,8 VXD. Dari dunia SLR sampai mirrorless, Tamron memang terkenal dalam membuat lensa-lensa zoom yang fleksibel. Setelah merilis Tamron 70-300mm RXD untuk Nikon, lensa ini adalah lensa yang kedua untuk sistem Nikon Z. Lensa ini sebelumnya telah tersedia untuk kamera Sony E-mount dan telah saya review sebelumnya di channel ini. Belakangan ini saya melihat Tamron mulai mengembangkan sayapnya ke sistem kamera merek lain. Kalau teman-teman lihat lensa ini, mungkin akan mendapatkan kesan lensa ini bukan lensa yang kecil atau compact ya. Ya memang benar, Tamron 35-150mm ini punya 21 elemen lensa, 7 diantaranya elemen yang spesial. Filter thread-nya 82mm dan panjangnya sendiri 15,8 cm. Beratnya 1,1 kg. Memang cukup substansial. Tapi itu karena lensa ini dirancang untuk mencakupi sensor full frame dan jarak fokal lensanya sangat fleksibel. Bukanya juga spesial, f2 sampai f2,8. Biasanya lensa zoom itu dimulai dari f2,8 atau f4, tapi di lensa ini dimulai di f2. Jadi ini udah sangat besar sekali bukaannya untuk lensa zoom. Di jarak fokal 35mm kita bisa dapatkan bukaan maksimum f2. Di 50mm f2,2, di 70mm f2,5, dan di 85 sampai dengan 150mm itu bukaannya f2,8. Autofokus lensa ini menggunakan sistem VXD yang cepat dan senyap. Dan autofokus untuk lensa ini mendukung sistem autofokusnya Nikon Z, termasuk deteksi mata dan juga mode M/A khas Nikon. Di bagian badan lensa terdapat tuas untuk custom setting 1, 2, dan 3, dan juga ada tombol function yang bisa dikonfigurasi sesuai keinginan melalui Tamron Lens Utility. Ada USB port juga, supaya kita bisa menghubungkan lensa ini ke komputer untuk konfigurasi atau update firmware. Misalnya, kita bisa set lensa ini untuk fokus ke jarak-jarak tertentu, sehingga tinggal menekan satu tombol, lensa akan berpindah dari jarak yang satu ke jarak yang lain dengan cepat. Pengguna lensa ini juga bisa memilih antara linear atau non-linear, yang mempengaruhi bagaimana fokus itu berubah. Konfigurasi ini membuat alur kerja foto dan video profesional menjadi lebih mudah dan juga lancar. Dengan rancangan lensa yang spesial, pastinya kualitas lensa Tamron ini berkelas profesional. Saya telah mencoba memotret dengan berbagai jarak fokal dan bukaan lensa dari yang terbesar sampai yang kecil, dan mendapati kualitas ketajaman dan bokehnya mulus dan enak dipandang. Dengan kemampuan fokus yang cukup dekat di 35mm, yaitu sekitar 33 cm dari sensor kamera, kita bisa buat latar belakang yang blur, memisahkan subjek dari backgroundnya. Seperti layaknya menggunakan lensa fix. Saat mencoba lensa ini dengan kamera Nikon Z-F ya untuk memotret Ihsan, detail warna dan fokus terlihat sangat baik dan juga akurat. Saya juga mencoba mengarahkan lensa ke sumber cahaya yaitu matahari sore dan kualitas gambarnya masih tetap bagus. Saya tidak menemui adanya flare atau chromatic aberration. Adapun kelemahan lensa ini yaitu sedikit distorsi di bagian telefotonya atau vignette jika memotret dengan file RAW. Tapi ini bisa dikoreksi dengan mudah dengan lens profile di software seperti Adobe Lightroom atau Camera Raw. Jika kita memotret dengan file JPEG, hasil gambar otomatis akan disempurnakan oleh kameranya.
Lensa ini sudah weather shield dan ada gasket untuk melindungi supaya air tidak masuk ke dalam kamera. Dalam paket pembelian juga sudah tersedia lens hood yang bisa kita pasangkan dengan mudah. Untuk melepasnya ada tombol di sebagian sisi lens hood, kita tekan dan kemudian kita putar seperti ini. Kekurangan lensa ini menurut saya adalah ukurannya besar dan cukup berat, dan juga tidak memiliki VC atau vibration compensation. Jadi saya sarankan untuk memasang lensa ini di kamera yang memiliki stabilizer di bodi. Faktanya memang sebagian besar kamera mirrorless full frame di zaman sekarang hampir semuanya memiliki stabilizer di bodi. Saya bisa memahami ukuran yang besar dan harga yang cukup tinggi dari lensa ini, karena kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini dan fisiknya menurut saya sangat profesional. Alternatif untuk lensa ini mungkin adalah membawa dua lensa, seperti 2875mm f2.8 dan juga 70-180mm f2.8. Tapi kalau kita jumlahkan berat kedua lensa tersebut, pastilah ukuran dan berat kedua lensa tersebut melebihi satu lensa 35-150mm ini. Jadi menurut saya, lensa ini sangat fleksibel untuk berbagai jenis fotografi. Beberapa yang sangat cocok menurut saya adalah foto event seperti wedding, dokumentasi, di mana mengganti lensa di lapangan itu sangat merepotkan dan berpotensi kehilangan momen. Kedua adalah foto potret, di mana kita ingin mengeksplorasi berbagai jarak fokal dari lebar sampai headshot atau close up. Yang suka traveling atau foto pemandangan bisa juga memanfaatkan lensa ini, terutama kalau kita padukan dengan lensa lebar seperti lensa Tamron 1750mm f4 yang baru. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang lensa Tamron untuk Nikon Z ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin melihat lebih banyak demonstrasi dan hasil gambar dari lensa ini, silakan saksikan juga review lensa ini untuk Sony E-mount. Sampai jumpa di video review berikutnya. Oke, bye-bye.